Perbedaan signifikan Luis Mia dan Thomas Doll sampai pekan ke-16 BRI Liga 1 2022-2023. Menang atas Kamboja, rapper Mark Clark dan Ricky Kambuaya berimbang. Ex-dirut PT LIB Ahmad Hadian Lukita bebas. Tim gabungan Aremania jadi bingung dan bertanya-tanya. Rekor Persib tutup putaran pertama Liga 1 dengan belum pernah merasakan kekalahan. Persib tahan imbang Persikabo 1-1. Luis Mia dan Thomas Doll mengalami hasil berbeda saat diterpa badai di Liga 1 2022. Persib Bandung tetap bisa meraup poin penuh saat Persija Jakarta tergelincir. Persib Bandung dan Persija Jakarta mendapatkan hasil berbeda saat dihantam badai cedera, akumulasi kartu, dan pemainnya dipanggil ke timnas Indonesia. Perbedaan performa tersebut kentara saat Persib Bandung dan Persija Jakarta melakoni sisa putaran pertama Liga 1 2022 dalam sistem bubble. Dalam jadwal padat Liga 1 akibat tragedi Kanjuruhan, Persib Bandung terus meraup poin penuh sampai pekan ke-16 kemarin. Sementara Persija Jakarta tersendat. Sejak awal musim, Persija Jakarta terlihat terus menanjak dengan performa brilian di tangan Thomas Doll. Saat Liga 1 dihentikan akibat tragedi Kanjuruhan, Persija berselisih 2 poin dari puncak klasemen dan masih menyimpan 1 pertandingan. Persija bisa dibilang dalam momentum bagus menjelang El Clasico melawan Persib Bandung pada 2 Oktober silam. Sayangnya, partai terpanas itu ditunda akibat tragedi Kanjuruhan dan Liga 1 harus dihentikan selama 2 bulan. Libur panjang yang tidak diharapkan itu membuat momentum Persija rusak saat Liga 1 digulirkan pada 5 Desember karena absensi pemain. Terdapat pemain timnas usia 20 yang baru bergabung beberapa hari saat Liga 1 dimulai kembali, seperti Ginanjar Wahyu, Alfrianto Niko, Cahya Supriyadi, dan beberapa pemain lainnya. Ada pula pemain cedera yang membutuhkan waktu untuk kembali ke performa terbaik, seperti Maman Abdurrahman, Hamrahe Hanusa, dan Ryuji Utomo. 3 pemain juga pergi ke pemusatan latihan tim nasional Indonesia untuk Piala AFF 2022, yakni Muhammad Ferrari, Hansa Muyama, dan Syahrian Abimanyu. Belum lagi menghitung sanksi skorsing 6 laga yang menimpa striker utama Michael Kermense. Dalam situasi badai di atas, Persija Jakarta sempat dirundung tren 3 laga tanpa menang saat menghadapi Persik Kediri, PSIS Semarang, dan Persebaya Surabaya. Thomas Doll pun angkat tangan dan melimpahkan sebagian kesalahan ke pihak eksternal yang mengganggu timnya. Untuk masalah hasil seperti ini, saya merasa ini bukan tanggung jawab saya seorang. Kalau misalkan hasil tidak bagus, apalagi pemain usia 20 harus ke timnas, itu bukan tanggung jawab dari pelatih, jelas Thomas Doll. Kondisi demikian tidak berlaku untuk Persib Bandung yang tetap melaju kencang meski dihantam badai yang sama. Sama seperti Persija Jakarta, Persib juga melepas beberapa pemain ke timnas usia 20, juga mengirimkan 3 pemain ke timnas senior. Demikian pula, Persib juga mendapatkan badai cedera, seperti yang menimpa Zalnando, Febri, David Rumaki, dan Ricky Rahayu. Dalam semua rintangan tersebut, Persib Bandung melanjutkan tren 8 laga tanpa kalah di tangan Luis Mia. Dalam 5 pertandingan padat di bulan Desember, Persib juga meraup 4 kemenangan dan 1 seri, sementara Persija cuma 2 menang, 2 seri, dan 1 kalah. Luis Mia pun menjelaskan bagaimana cara Persib Bandung mengarungi badai tersebut. Saya pikir kunci kemenangan pada pertandingan hari ini adalah sama-sama berjuang. Kami seperti keluarga. Sebagai tim, harus bekerja keras. Siapapun yang tampil perlu memiliki rasa percaya diri, mau bekerja keras dan pintar. Itu jadi salah satu kunci keberhasilan kami sampai sejauh ini. Kita tahu bahwa tim ini tidak benar-benar lengkap dan komplit karena ada beberapa pemain yang bergabung timnas Indonesia. Ada yang cedera, jelas Luis Mia.
Tim nasional Indonesia berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor akhir 2-1 dalam laga perdananya pada Piala AFF 2022. Kedua gol pasukan Garuda dicetak masing-masing oleh pemain mudanya Egy Maulana Fikri pada menit ke-7 dan Witan Sulaiman pada menit ke-35. Dengan kemenangan ini, tim nasional Indonesia berhasil memimpin klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Namun yang lebih menarik, 4 tim yang berada di grup A sama-sama mengoleksi poin yang sama, yakni 3 poin. Skuad Indonesia melalui pilihan pelatih Sinteyong tentu sangat menarik, terlebih pada dua gelandang energiknya Ricky Kambuaya dan Marc Anthony Clark. Ricky Kambuaya dan Marc Anthony Clark berhasil membayar kepercayaan pelatih dengan bermain begitu gemilang, terlebih dalam menjaga keseimbangan lini tengah Indonesia. Kontra Kamboja, rating Ricky Kambuaya dan Marc Anthony Clark sama-sama memiliki rating yang sama, yakni 4,3, hanya kalah dari Witan Sulaiman yakni 4,4. Walaupun tidak mencetak gol dan membuat assist, namun kecepatan, tembakan ke gawang lawan, operan, dribble, hingga fisik kedua pemain sangat baik kala berjumpa Kamboja. Ricky Kambuaya bermain selama 90 menit dan 1 kali tembakan ke gawang Kamboja. Sedangkan pemain naturalisasi Marc Anthony Clark juga bermain selama 90 menit dan 3 kali tembakan ke gawang lawan. Penampilan terbaik kedua gelandang energik ini diharapkan mampu menunjukkannya lagi kala berhadapan dengan Brunei Darussalam pada tanggal 26 Desember 2022 dalam laga kedua tim nasional Indonesia. Tim gabungan Aremania mempertanyakan bebasnya satu tersangka tragedi Kanjuruhan, yakni ex-direktur utama PT LIB, Ahmad Hadian Lukita, dari rumah tahanan Polda Jawa Timur. Mereka menduga ada perlakuan berbeda dari penyidik Polda Jawa Timur kepada Hadian, hingga akhirnya tersangka bisa lepas dari tahanan, tidak seperti 5 tersangka lainnya. Anjar mengaku mendengar alasan bebasnya Hadian Lukita karena berkas perkaranya belum lengkap secara administratif atau P19 berdasar pendalaman jaksa. Ia menyebut hal itu akan menimbulkan spekulasi di tengah publik. Pasalnya, kata Anjar, berkas 5 tersangka lain sudah dinyatakan lengkap P21, sedangkan berkas Hadian Lukita masih saja tidak bisa dilengkapi penyidik. Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Timur, Mia Amiati, telah menginformasikan berkas perkara Hadian Lukita dikembalikan lagi oleh jaksa karena masih terdapat kekurangan kelengkapan bukti dan keterangan. Meski demikian, kata Mia, Hadian tidak serta-merta bebas dari jerat hukum. Menurutnya, penyidikan tetap dilanjutkan oleh pihak kepolisian. Persib belum merasakan kekalahan selama sistem bubble Liga 1 2022-2023. Dalam pertandingan di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 24 Desember 2022 malam waktu Indonesia Barat, Persib Bandung tahan imbang Persikabo 1-1. Persib Bandung langsung keluar menekan pada awal babak pertama, sebab tim Persib Bandung berusaha mencetak gol lebih dahulu ke gawang Persikabo. Sampai menit ke-10, pertahanan Laskar Pajajaran terus digempur oleh Persib Bandung dari berbagai skema serangan. Namun, pertahanan Persikabo masih cukup kokoh dalam laga tersebut. Memasuki menit ke-25, Persikabo sudah mulai keluar menekan pertahanan Persib Bandung. Pasalnya, tim itu beberapa kali memanfaatkan serangan balik dalam upaya mencetak gol. Kondisi itu pun tertahan sampai akhir babak pertama. Persib dan Persikabo harus puas masih bermain 0-0. Tempo laga pada babak kedua antara Persib dan Persikabo cukup tinggi, oleh dikarenakan kedua tim sama-sama berusaha keras agar bisa mencetak gol lebih dahulu. Pada menit ke-60, tim asuhan Jajang Nurjaman berhasil unggul lebih dulu atas Persib Bandung. Keunggulan itu usai Gustavo mencetak gol indah ke gawang Teja Pakualam. Semenjak tertinggal, Persib meningkatkan intensitas dalam urusan menyerang. Pasalnya tim itu ingin segera mencetak gol balasan dalam laga tersebut. Persikabo 100% bermain bertahan, dengan semua pemainnya bermain di area pertahanan sendiri. Sedangkan Persib Bandung menerapkan high press ke area pertahanan Persikabo.
Lapangan yang becek disertai hujan deras terus membuat pemain Persib Bandung mencari celah menerobos parkir bus anak asuh Jajang Nurjaman. Sampai bek Persib Bandung Victor Igbonevo seolah menjadi seorang striker di lini depan Persib Bandung. Pertahanan Persikabo cukup tangguh sampai menit ke-85. Pada menit ke-95, Persib berhasil mencetak gol balasan. Gol itu ditorehkan oleh Daisuke Sato lewat ke mulut di depan gawang Persikabo dan laga pun berakhir imbang 1-1. Dengan hasil ini Persib berada di posisi kelima dengan koleksi 30 poin. Sedangkan Persikabo berada di posisi ke-9 dengan koleksi 23 poin. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a